UTBK 2022 sisa sebentar lagi. Terlebih banyak aturan-aturan baru yang berbeda daripada tahun sebelumnya. Apa kamu yakin kamu udah siap menghadapi UTBK 2022? Well, di video ini aku bakal bikin beberapa tahapan yang bisa merangkum apa aja yang harus kalian persiapkan untuk UTBK tahun ini hanya kurang dari 10 menit. Tapi sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari Manajemen Unpad angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Jadi di sini aku bakal bikin beberapa tahap mulai dari yang paling dasar sampai strategi yang harus kalian persiapkan untuk UTBK tahun ini. Mengingat ada beberapa hal baru yang sebelumnya sempat aku bahas juga di video sebelumnya. Tahap pertama yang paling dasar banget yang harus kalian terapkan adalah pahami dulu skema UTBK tahun ini kayak gimana. Di tiap tahun biasanya ada perubahan-perubahan signifikan maupun non-signifikan yang diterapkan oleh LTMPT. Tentunya di 2022 ini juga udah ada beberapa aturan resmi yang diberlakukan ya. Kayak misalnya materi yang diujikan. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan biasa TPS dan TKA aja. Tapi sekarang ada materi ujian baru di tengah-tengah, yaitu bahasa Inggris. So, ini bisa menjadi perhatian tersendiri buat kalian, di mana akan harus persiapkan bahasa Inggris lebih matang lagi, karena ternyata ini dipisahkan menjadi materi ujian baru. Sebenarnya aku sendiri belum tahu ya, kenapa alasan LTMPT membuat bahasa Inggris terpisah. Walaupun at the meantime, sekarang banget aku juga lagi belajar bahasa Inggris dan ternyata emang agak susah gitu belajar bahasa Inggris secara komprehensif. So, yang penting persiapan secara matang ya. Di samping itu juga ada durasi yang harus diperhatikan juga gitu, UTBK ini kayak gimana durasinya. Aku udah sempat bahas juga di video sebelumnya, yang bisa kalian cek di atas sini. Jadi intinya perhatikan teknis-teknis yang ada mulai dari materi ataupun bagian konten-konten UTBK-nya maupun hal-hal berbau teknis. Yang kedua, set timeline. Dimana di sini kamu harus membuat jangka nih ya, dari sekarang sampai UTBK ini sisa berapa hari lagi. Yang pasti sisanya gak bakal lebih dari 100 hari gitu, itu terlalu jauh. Sejak video ini dibuat aja hanya tersisa 3 bulan gitu, yang mana kurang dari 100 hari. Kalau misalnya aku dapat info teknis dari UTBK 2022 kemarin, pendaftaran UTBK itu mulai dari 23 Maret. So, dari sekarang udah bisa persiapkan ya berapa waktu yang harus kalian persiapkan sebelum daftar UTBK-nya. Tapi ini berbeda dengan pelaksanaan UTBK-nya. Berdasarkan info resmi dari LTMPT, pelaksanaan UTBK dimulai dari 17 Mei. So, dari sini kamu harus udah bikin timeline nih, dari sekarang sampai 17 Mei ya minimal banget, apa aja yang harus kalian persiapkan, karena waktunya terbatas. Dan seiring berjalannya waktu pun, jatah persiapan kalian semakin sedikit. So, ini harus diperhatikan banget dari timelinenya ya. Nah, setelah kamu udah termotivasi tuh ya dengan membuat timeline dari sekarang sampai nanti, sekarang saatnya kamu membuat urutan materi apa aja yang sering keluar di UTBK. Ini penting banget karena dengan tahu materi yang sering keluar di UTBK, kita bisa memprioritaskan ya apa aja materi-materi yang kita pelajari, biar enggak semuanya kita pelajari secara merata. Nah, dari mana sih kita bisa dapat info ini? Yang pertama, bisa cari di internet karena ada beberapa sumber yang menyediakan informasi tuh seputar materi-materi tiap pelajaran yang sering keluar di UTBK, baik itu Saintek maupun Sosum. Nah, untuk memvalidasinya, kamu juga bisa terjun langsung untuk latihan soal-soalnya. Dari UTBK tahun-tahun sebelumnya, materi apa sih yang sering banget keluar? Kamu bisa coba perhatiin dari situ. Nah, dan berdasarkan pengalamanku juga, biasanya dari satu bab di tiap pelajaran itu kemungkinan keluar soalnya itu 0 sampai 2 soal. Biasanya nggak bakal lebih dari 2 soal, tapi ada kemungkinan untuk nggak keluar sama sekali, alias 0. Tapi sering update-nya UTBK sampai sekarang, aku nggak bisa menjamin kalau misalnya soalnya tersebut bakal kayak gitu ya. Ini sekedar benchmark atau referensi aja. Nah, setelah kamu udah tahu apa aja materi-materi yang biasa keluar di UTBK, sekarang saatnya kamu memprioritaskan lagi. Apa sih materi-materi yang harus kamu pelajari sejak awal? Di sini aku saranin coba prioritasin materi-materi yang belum kamu kuasai. Biar nanti balance gitu, dari materi yang enggak kamu bisa, jadi bisa gitu kan, jadi lebih rata aja. Dan juga biar enggak bolong banget seandainya soal yang kamu enggak bisa ini, takutnya kan nanti keluar di soal UTBK gitu, dan kamu blank, enggak tahu apa-apa. Jadi lebih baik pelajari yang belum bisa dari sekarang. Kalau misalnya dari pengalamanku, aku sendiri waktu itu memprioritaskan materi yang hitung-hitungan dulu, kayak misalnya ekonomi dan matematika. Walaupun sejujurnya matematika dari awal sampai akhir juga gak ngerti-ngerti ya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Nah, dengan begitu aku punya waktu yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya latihan soal, aku bisa lebih dalam lagi pelajari hitung-hitungan, karena biasanya unexpected ya soal hitungan ini. Ya beda lagi buat teman-teman yang saintek, mungkin hampir semua materinya ada hitung-hitungan gitu. Mungkin bisa coba dari hitungan yang agak ribet dulu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai ketika kita memulai dari hal yang berat,
itu bikin kita jadi malas dan nggak termotivasi gitu, karena bebannya tinggi. Selalu ingat kalau misalnya kalian mendapatkan kesusahan di awal ini untuk kebaikan ke depannya. Ya anggaplah nanti semakin mendekati UTBK, materi yang akan pelajari akan semakin sedikit dan semakin mudah gitu, karena prioritasin tadi. Nah, tahapan terakhir dari aku sekaligus ini lebih ke tips gitu ya. Nah, aku biasa menerapkan belajar 40/60. 40% untuk belajar materi dan 60% untuk belajar latihan soal. Ini adalah porsi yang aku terapin berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu ya, dan ternyata ini cukup efektif, dimana aku nggak menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar materi gitu. Instead, aku banyak belajar soal latihan soalnya. Toh kalau misalnya latihan soal, kita hitung-hitung mengasah kemampuan sekaligus belajar materi dari kunci jawabannya. Dan alasan lain untuk perbanyak latihan soal adalah ini bentuk dari active learning, di mana otak kita secara aktif memproses pembelajaran ini. Berbeda dengan hanya misalnya baca atau nonton video materi. Itu kan kita nggak ngapa-ngapain, sekedar menerima informasi aja. Tapi disclaimer di sini kamu bisa coba adjust dulu aja gitu. Misalnya karena masih awal-awal belajar, kayaknya perlu banyak asupan materi dulu. Jadi misalnya kamu 60% materi dulu, 40% latihan soal. Tapi sering berjalannya waktu, semakin mendekati UTBK, lebih perbanyak lagi latihan soalnya. Atau bahkan ketika kamu udah merasa cukup menguasai materi-materinya, cuma yang detail-detailnya aja, itu bisa dipelajari dari latihan soal aja. Jadi mungkin 90% latihan soal, 10% belajar materi. Ini tergantung dari kemampuan kamu sekarang. Oke, jadi kesimpulannya, dari berbagai tahapan-tahapan UTBK ini, yang paling penting adalah konsistensi dan menjaga motivasi. Masuk ke urutan materi yang sering keluar, lalu bikin prioritas, sampai akhirnya bikin porsi belajar. Semua itu membutuhkan konsistensi dan motivasi untuk dijalankan. So, segitu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku harap yang terbaik untuk kalian di UTBK 2022 ini, dan aku harap kalian bisa lolos di UTBK serta PTN impian kalian. Biar lebih bermanfaat lagi, kalian bisa support channel aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Serta ajak teman-teman kalian sesama pejuang UTBK untuk tonton video ini dengan share linknya ya. See you guys on the next video. Bye-bye.